Belakangan ini cuaca di beberapa wilayah Indonesia terasa sangat panas dan beberapa wilayah lainnya tengah beralih dari musim hujan menuju musim kemarau. BMKG menyebutkan fenomena ini dikarenakan adanya gerak semu matahari yang terjadi setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan suhu panas yang terjadi saat ini merupakan fenomena akibat adanya gerak semu matahari. Fenomena ini menjadi siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya. Siklus tahunan tersebut berdampak pada wilayah Jawa yang mana temperatur sedikit naik pada bulan April dan Mei dan nantinya akan memuncak pada bulan Oktober. Selanjutnya, temperatur akan menurun. Ini lebih disebabkan oleh adanya pergerakan semu matahari. Jadi kita ketahui pada tanggal 23 Maret itu matahari melintas pada ekuator ya nol. Dalam perjalanannya menuju ke utara lah, ke belahan bumi utara, di mana kita tahu pada bulan Juni itu belahan bumi utara mencapai sedang dalam musim panas ya di sana. Nah, jadi perjalanannya itu mulai dari bulan Maret setelah melintas ekuator, kemudian bulan April ya. Nah, sebelum mencapai ke 23 lintang utara di bulan Juni saat-saatnya panas atau musim panas belahan bumi utara. Nah, di bulan April ini masih berada di posisi wilayah Indonesia. Sehingga oleh karenanya mengapa di bulan April itu suhu udara menjadi lebih tinggi ya. Jadi polanya memang seperti itu, pola tahunan itu dari Januari, Februari hingga Desember itu kalau kita ambil pola kondisi suhu itu memang tertinggi di bulan April karena itu tadi dia habis melintas ekuator menuju arah utara di bulan April masih berada di sekitar Indonesia sehingga rata-rata wilayah Indonesia suhu pada bulan April itu tinggi. Kemudian dia nanti akan turun kembali bulan Mei itu tidak setinggi di bulan April. Terus kemudian setelah Juni itu kan seolah-olah matahari kembali ke selatan. Nanti melintas ekuator lagi pada bulan September, 23 September. Sehingga nanti ada panas yang kedua itu pada bulan Oktober. Jadi secara rata-rata atau kita menyebut secara klimatologi, pola suhu itu memang seperti itu. Mengikuti gerak semu matahari ke utara, ke selatan, kembali ke utara seperti itu. Memasuki bulan Mei 2023, masyarakat akan merasakan peralihan musim yang tidak merata, yakni dari musim hujan menuju musim kemarau. BMKG memprediksi pada akhir Mei 2023 akan terjadi musim kemarau yang cukup panjang. Hal tersebut terlihat dari ciri-ciri peralihan musim yang sedang terjadi. Ini awal Mei Jakarta termasuk dalam masa peralihan ke musim kemarau. Ya, sehingga memang rata-ratanya pada saat memasuki musim kemarau atau peralihan musim, pada saat pergantian musim, itu memang pola cuacanya seperti itu. Kadang pagi misalnya cerah, kemudian siang berawan, sore hujan seperti itu. Angin juga nanti bisa terlihat agak kencang, seolah-olah arahnya bergantian seperti itu. Ya, itu pola-pola ciri-ciri perpindahan atau peralihan musim. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, permohonan surat keterangan catatan kepolisian bagi bakal calon legislatif dilakukan serentak pada 1 hingga 14 Mei 2023, termasuk di Polres Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Untuk akurasi data bakal caleg, Polres Lok Sumawe melakukan pengecekan berlapis ke sejumlah instansi terkait. Pendaftaran bakal calon legislatif yang telah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Lok Sumawe, Provinsi Aceh hingga Rabu 3 Mei tercatat tak kurang dari 35 orang. Mendapatkan SKCK merupakan salah satu persyaratan pendaftaran bakal caleg tingkat kabupaten kota hingga provinsi yang dilakukan mulai 2 hingga 14 Mei. Untuk menghindari antrian dan mempercepat proses, Polres Lok Sumawe pun menerapkan pendaftaran secara online. Namun, untuk akurasi data, Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto mengatakan telah melakukan koordinasi dan pengecekan berlapis ke tingkat desa asal bakal caleg, serta Polsek hingga Reserse Kriminal atau Reskrim di tingkat Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bagi bakal caleg yang pernah memiliki masalah pidana atau masalah hukum lain, AKBP Hengki Ismanto menjelaskan SKCK tetap dikeluarkan dengan memberikan catatan.
merupakan langkah screening kami memastikan bahwa Bacalek ini tidak ada masalah pidana atau masalah-masalah lain yang terlibat di masyarakat. Apakah kalau ada yang bermasalah tidak akan dikeluarkan? Tetap kami keluarkan. Namun ada catatan di bawahnya yang bersangkutan pernah. Nah, jadi tidak ada masalah dan langkah ini dilakukan dalam rangka untuk benar-benar memfilter calon Bacalek ke depan lebih baik. Proses pengecekan dan penerbitan SKCK juga dilakukan secara kolektif, di mana bakal caleg mengumpulkan data melalui partai pengusung masing-masing. Namun, proses Lok Sumawe tetap melakukan proses bagi permohonan SKCK secara mandiri. AKBP Hengki Ismanto meminta masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan bakal caleg yang sedang bermasalah hukum namun tetap maju sebagai calon legislatif.